warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita sudah sampai di malam yang ke-12 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap amal-amal yang telah kita lakukan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan kepada kita semuanya. Dan salah satu di antara tujuan di antara hidup kita adalah mendapatkan keridhaan Allah dan juga meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dalam kehidupannya, dalam setiap aktivitasnya dia berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah, la yuriduna wajhallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap dosa-dosanya. An akumu maghfurun lahu faqad kutilat sayyi'atihim hasanat. Bukan hanya saja dosa yang diampuni, akan tetapi Allah akan mengubah kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya sampai di malam yang ke-12 ini kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara tujuan hidup kita yaitu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sumber dari segala keberkahan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sumber dari segala keberkahan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Al-Quran ini turun membawa keberkahan. Oleh karenanya, siapapun di antara kita yang menghendaki keberkahan dalam hidupnya, yang menginginkan keberkahan dalam usianya, yang menginginkan keberkahan dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, yang menginginkan keberkahan dalam pekerjaannya, yang menginginkan keberkahan dalam setiap kehidupannya, maka kuncinya adalah Al-Qur'anul Karim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan kitab ini, tiada lain, Al-Quran ini membawa keberkahan. Liyatadzakkaru wa liyatadabbaru. Dan kunci untuk mendapatkan keberkahan itu diantaranya adalah dengan kita membacanya, dengan kita mentadaburinya. Terlebih saat ini kita berada di bulan di mana Al-Quran diturunkan. Yang kata para ulama, yang menjadi alasan utama bulan ini menjadi bulan mulia itu disebabkan karena dengan turunnya Al-Quran. Maka apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran, baik tempat diturunkannya, yang menurunkannya, yang menerimanya, termasuk yang memberikan perhatian, termasuk orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang tersentuh hatinya dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan kehidupannya. Ya. Makanya para salafus saleh memberikan perhatian yang begitu besar di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, karena memang
Di antara amalan yang utama selain daripada saum di bulan Ramadan, yaitu adalah dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini merupakan di antara karunia Allah yang sangat agung. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Qul, katakanlah, karena dengan karunia-Nya dan juga dengan kasih sayang-Nya. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, apa yang dimaksud dengan karunia Allah di sini, apa yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini, maka yang pertama kali disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan karunia di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah saum di bulan Ramadan. Allah menyebutkan yang pertama kali karunia di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah menyebutkan di akhir ayat ini, huwa khairum mimma yajma'un, bahwa sesungguhnya karunia Allah itu jauh lebih besar dari apa yang kita miliki, jauh lebih besar dari apa yang kita punya, jauh lebih besar dari apa yang kita kumpulkan selama ini. Artinya ketika kita diberikan oleh Allah kemudahan lisan kita untuk membaca Al-Quran, maka sesungguhnya itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika para ulama membagi tingkatan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya para ulama membagi nikmat itu menjadi 3. Ada nikmat yang terendah, ada nikmat yang paling tinggi, dan juga nikmat yang paling utama. Apa nikmat yang paling rendah? Nikmat yang paling rendah itu kata para ulama harta. Namun seringkali kita tertukar. Seringkali kita menganggap bahwa nikmat yang paling besar itu adalah harta. Dalam Islam, harta itu menduduki tingkatan yang paling rendah. Dan nikmat yang paling tinggi itu adalah sehat. Dan yang paling utama itu adalah nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Islam, nikmat iman. Kalau nikmat sehat, nikmat harta boleh jadi. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu-satunya nikmat yang tidak semua orang didapatkannya. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini, yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah kepada Allah. Termasuk diantaranya adalah kenikmatan kita membaca Al-Quran. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang yang saum di bulan Ramadan, lalu kemudian dia mengisinya juga dengan membaca Al-Quran, maka bukan hanya saja mutakin yang dia dapatkan, tetapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau kita membaca ayatnya, ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, maka nanti di ujung ayatnya adalah la'allakum tashkurun. Apa maknanya kata para ulama? Kata para ulama tafsir, orang yang saum di bulan Ramadan, lalu kemudian dia disibukkan dengan membaca Al-Quran di dalamnya, dia memberikan waktu untuk membaca Al-Quran, maka bukan hanya saja gelar muttaqin yang dia dapatkan, tetapi juga syakirin, orang-orang yang bersyukur. Jadi membaca Al-Quran merupakan di antara bentuk rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan orang yang saum di bulan Ramadan tetapi kemudian dia melewatkan atau tidak memberikan waktunya di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, maka diibaratkan seperti orang yang seperti wadah yang kehilangan isinya. Jadi para ulama itu mengumpamakan bulan Ramadan itu diibaratkan seperti wadah dan isinya itu adalah Al-Quran. Maka kalau ada orang yang saum di bulan Ramadan tetapi dia tidak ada waktunya untuk membaca Al-Quran, maka para ulama menyebutkan bagaikan seperti wadah tanpa isinya. Maka isi daripada bulan Ramadan ini yaitu adalah dengan kita membaca Al-Quran. Maka pantas kita sering mendengar
bagaimana interaksinya orang-orang soleh terdahulu, para ulama salaf, orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran begitu kuat saat ketika di bulan Ramadan. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran pun menjanjikan ketenangan, kebahagiaan. Pernah suatu ketika ada seseorang yang datang kepada seorang imam mengeluhkan tentang kondisi kehidupannya yang serba susah, kondisinya yang susah, yang sulit. Dia menginginkan kebahagiaan. Lalu kemudian dia bertanya, "Wahai imam, apa rahasianya agar hidup itu tenang, agar hidup itu bahagia?" Lalu kemudian imam ini menjawab, "Kalau engkau menginginkan kebahagiaan dalam hidup, kalau engkau menginginkan ketenangan dalam hidup, maka bacalah Al-Quran, maka dekatilah Al-Quran." Lalu kemudian dia bertanya, "Berapa banyak ayat yang harus kami baca untuk sampai kami bisa merasakan kebahagiaan, untuk kami bisa merasakan ketenangan?" Maka apa jawaban sang imam ini? Kata imam ini menjawab, "Sebanyak kebahagiaan yang engkau inginkan, maka sebanyak itu pula ayat yang harus kamu baca." Semakin kita menginginkan kebahagiaan, maka semakin banyak pula ayat yang harus kita baca. Semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, maka hati-hati yang tersentuh dengan Al-Quran itu akan membuat hati itu akan menjadi tenang, akan menjadikan hati ini menjadi bahagia. Di samping juga tentunya siapa saja yang dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan keberkahan dalam hidupnya. Maka siapapun yang menginginkan keberkahan dalam hidupnya, maka kuncinya adalah Al-Quran. Liyatadzakkaru wa liyatadabbaru. Dengan membacanya, kemudian dengan mentadabburinya. Mari kita sama-sama hadirin jamaah Allah, di waktu yang istimewa, di bulan Ramadan, di bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran ini, mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.